Assalamualaikum. Pada kali ini saya Saranuddin. Saya akan menyampaikan materi Al-Islam Kemuhamadiyahan, yaitu tentang iman, ilmu, dan amal sebagai pilar peradaban. Pengertian yang pertama yaitu pengertian dari iman. Iman secara bahasa berasal dari tasdik atau membenarkan. Sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah suatu keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, dan diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan, oleh sebab itu iman bisa bertambah atau bisa berkurang. Sebagaimana amal juga bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ini definisi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawai, mazhab Zahiriyah, dan segenap ulama lainnya. Dengan demikian, definisi iman memiliki 5 karakter, yaitu keyakinan hati, perkataan lisan, dan amal perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Selanjutnya, Imam Syafi'i berkata iman itu meliputi perkataan dan perbuatan, dan dia bisa bertambah dan dia bisa juga berkurang. Bertambah sebab ia melakukan ketaatan, dan berkurang sebab ia melakukan kemaksiatan. Selanjutnya, Imam Ahmad berkata iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ia bertambah dengan melakukan amal, dan ia berkurang sebab meninggalkan amal. Dan selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, aku telah bertemu dengan lebih dari 1000 ulama dari berbagai penjuru negeri. Aku tidak pernah melihat mereka berselisih bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Selanjutnya, iman secara terminologi. Iman adalah adum bil qalbi wa qorun bil sani wa amalun bil arkan, yang artinya diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Sedangkan berdasarkan akidah, iman sering dikenal dengan istilah akidah, di mana akidah yang artinya ikatan atau ikatan hati, yang maksudnya seorang yang beriman mengikat hatinya dan perasaannya serta dengan suatu kepercayaan yang tidak lagi ditukarnya dengan kepercayaan lainnya. Sedangkan di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia mengatakan bahwa iman secara bahasa berasal dari kataan amanah, yang berarti menganugerahkan rasa aman dan rasa ketentraman, dan yang kedua termasuk ke dalam suasana aman dan tentram. Pengertian yang pertama ditujukan kepada Tuhan, karena itu salah satu merupakan sifat Tuhan, yakni Al-Ma'mum, yaitu maha memberikan keamanan dan ketentraman kepada manusia melalui agama yang diturunkan lewat Nabi. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu yang dikaitkan dengan manusia, seorang mukmin atau seorang beriman adalah mereka yang memasuki dalam suasana aman dan tentram, menerima prinsip Allah yang ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya, macam-macam iman. Perlu diketahui bahwa iman itu terbagi 3, yaitu iman taklidi, imam takiki, dan imam istidlali. Yang pertama, pengertian dari iman taklidi adalah kepercayaan Allah, keesaan Allah dengan cara taklidi, mengikuti keterangan tanpa mengerti dalil atau pembuktian. Iman seperti ini rawan berubah akibat ulah orang-orang yang berusaha merusaknya. Dan yang kedua, iman takiki adalah kemantapan hati kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ditentang atau diusik oleh siapapun, tak berubah sedikit pun. Selanjutnya,
yang ketiga, iman istidlali atau iman disertai bukti dari makhluk yang ada. Ini yang membuktikan adanya menciptakan suatu bangunan, adanya bangunan karena keberadaan suatu atau akibat. Tanpa sebab adanya adanya penciptaan suatu akibat, suatu yang tidak masuk akal atau mukhal. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari keimanan. Yang pertama, iman kepada Allah. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga ia mengimani 4 hal. Mengimani adanya Allah, mengimani rububiyah Allah, bahwa tidak ada yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari semua sesembahan selain Allah Ta'ala. Mengimani nama-nama Allah dan sifat Allah Asmaul Husna yang Allah tetapkan untuk dirinya dan nabi-nabinya. Tetap untuk Allah serta menjauhi sifat dan menghilangkan makna dan memalingkan makna, mempertanyakan dan menyerupakannya. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Mengimani adanya setiap amalan dan tugas yang diberikan Allah kepada mereka. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim tentang iman dan rukunnya. Dari Abdullah bin Umar, ketika diminta untuk menjelaskan iman, Rasulullah bersabda, iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir beserta beriman kepada ketentuan atau takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Dalam hadis tersebut, percaya kepada malaikat merupakan unsur keimanan kedua dalam Islam. Merupakan kepercayaan kepada malaikat sangatlah penting karena akan dapat memurnikan dan membebaskan konsep tauhid dari bayangan syirik. Selanjutnya yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani bahwa seluruh kitab adalah ucapan, bukan perbuatannya, karena kalam atau ucapan merupakan sifat Allah dan sifat Allah bukanlah makhluk. Muslim wajib mengimani bahwa Al-Quran merupakan penghapusan hukum dari semua kitab suci yang turun sebelumnya. Dan yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mengimani bahwa adanya di antara laki-laki dari kalangan manusia yang telah Allah Ta'ala pilih sebagai perantara dirinya dan para makhluknya, akan tetapi mereka tetaplah merupakan manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat dan hak-hak ketuhanan. Karenanya menyembah para nabi dan Rasulullah adalah rasul kebatilan yang nyata. Wajib mengimani bahwa semua wahyu kepada nabi dan rasul itu benar, bersumber dari Allah Ta'ala. Juga wajib mengikuti nabi dan rasul yang kita ketahui namanya dan yang tidak kita ketahui namanya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Mengimani semua yang terjadi di alam barzah di antara dunia dan akhirat berupa fitnah atau nikmat kubur atau siksa kubur, mengimani tanda-tanda kiamat, mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga hari akhir di surga atau di neraka. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir baik dan takdir buruk.
mengimani kejadian yang baik maupun yang buruk, semua itu berasal dari Allah Ta'ala, karena seluruh makhluk tanpa terkecuali zat dan sifat mereka, begitu pula perbuatan mereka adalah ciptaan Allah. Selanjutnya, pengertian yang kedua yaitu pengertian dari ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang sering diutamakan, tidak dipelihara dengan baik. Kadang ilmu hanya dijadikan suatu yang nisbi, ada tetapi tidak ada, atau tidak ada tapi ada. Tetapi yang pasti ilmu adalah suatu kewajiban yang tidak boleh dipertikai, karena terdapat bukti dan dalil yang mengetahui semuanya. Akhir-akhir ini satu fenomena yang ditemui yang membuat kita mengetahui bahwa kadang-kadang seorang tidak paham dengan ilmu yang dipelajarinya. Untuk apa ilmu itu digunakan, akan bagaimana bila mengamalkan ilmu itu. Fenomena klasik tetapi tetap membuat kita tidak habis pikir. Belajar mencari ilmu kadang jadikan formal belaka, karena barulah harga diri atau desakan dari pihak lain, orang tua, suami atau istri, desakan majikan, dan lain-lain lagi. Pada akhirnya ilmu tidak diresapi dalam diri dan tidak meninggalkan bekas, bahkan mungkin tidak menjadikan diri lebih baik lagi. Selanjutnya, pengertian dari arti peradaban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan ada dua arti peradaban. Yang pertama, kemajuan atau kecerdasan budaya. Lahir batin bangsa di dunia tidak sama tingkat peradabannya. Dan pengertian yang kedua, hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Peradaban dalam bahasa Arab disebut dengan hadrah atau al-tamadun atau al-umran. Menurut Ibnu Khaldun, al-badrah adalah suatu periode dari kehidupan suatu masyarakat yang menyempurnakan periode primitif atau al-badawah dari masyarakat itu, karena al-hadrah adalah puncak dari al-badawah. Dia juga menyebutnya dengan al-tamadun dan al-umran. Kata umran ini digunakan dalam Al-Quran. Menurut Muhammad Makki menyebutkan bahwa beberapa elemen dan kriteria peradaban. Yang pertama, khazanah kemanusiaan, artinya setiap masyarakat manusia mempunyai cara sendiri dalam memperoleh kenyamanan hidup mereka, dalam mempertahankan kelangsungan hidup mereka, dan dalam berinteraksi sosial dan komunikasi, dimulai dari yang primitif sampai yang modern. Dan yang kedua, akal atau pengetahuan. Sebagai ciri yang paling menonjol dari peradaban, akal adalah hal yang membedakan manusia dari binatang. Dengannya manusia terus mengalami perkembangan tiada henti. Selanjutnya yang ketiga, eksperimen atau tajribah. Sejarah setiap generasi dari suatu masyarakat mewarisi cara hidup dari generasi sebelumnya dan mencoba mengembangkan warisan itu, karena tidak mungkin suatu generasi tiba-tiba menciptakan penemuan tanpa pengetahuan atau pengamalan yang diwarisinya dari generasi sebelumnya. Yang keempat, struktur geografis. Sebuah peradaban pada suatu masyarakat sangat mempengaruhi oleh keberadaan geografis yang meliputinya. Berdasarkan keterangan Kazim Makki, maka setiap masyarakat dan bangsa yang mempunyai peradaban tersendiri namun yang satu lebih maju dari yang lainnya, karena peradaban mempunyai elemen yang berbeda-beda.
Nabi Muhammad SAW merubah peradaban jahiliyah ke peradaban Islam. Sebelumnya, peradaban merupakan bagian suatu dari fitrah manusia, yang artinya setiap manusia yang ingin maju dan berkembang demi kenyamanan dan kesejahteraan hidup mereka, baik kehidupannya bersifat individual maupun sosial. Para Nabi SAW berperan meluruskan ke arah kemajuan yang ingin manusia agar tidak menyimpang ke arah yang membahayakan kehidupan mereka. Berkenan dengan ini, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, lalu Allah mengutus di tengah mereka rasul-rasul dan nabinya dari suatu zaman ke zaman yang lain untuk menagih janji fitrahnya, mengingatkan nikmat-nikmatnya yang terlupakan, menyempurnakan tabligh dan membangkitkan kekuatan-kekuatan yang akal terpendam. Ketika Nabi SAW lahir dan sebelum diangkat menjadi nabi, bangsa Arab mempunyai peradaban. Demikian pula bangsa di sekitar semenanjung Arabia, Bizantium Timur dan Persia. Tetapi pada saat yang sama, beliau menyaksikan perilaku bangsa Arab yang tidak sesuai dengan akal sehat dan hati nurani. Dekadensi moral dan kezaliman merajalela di mana-mana, sehingga beliau sering menyendiri di Gua Hira. Kebiasaan menyendiri itu dilakukan beliau selama bertahun-tahun sampai diangkat menjadi nabi. Turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Setelah itu beliau diperintah untuk memperbaiki dan meluruskan kaumnya. Dalam pandangan Nabi SAW, kehidupan yang maju dan nyaman tidak mungkin ditegakkan di atas pengetahuan saintis atau empiris belaka, tetapi juga di atas moral dan iman. Peradaban yang berlandaskan kemajuan pengetahuan saintis empiris tidak akan membawa kehidupan yang nyaman dan bahagia. Kaum Tsamud dan Raja Fir'aun dari sisi pengetahuan saintis empiris pada masa mereka sangat maju, mengundang decak kagum manusia modern sekarang ini. Demikian pula Bizantium dan Persia telah membangun peradaban berlandaskan pengetahuan saintis empiris begitu maju pada masanya, namun peradaban mereka itu dibangun di atas penderitaan orang-orang yang lemah dan memakan ratusan ribu jiwa yang tidak berdosa. Nabi SAW memahami kenyataan itu dan meresapi kehidupan yang tidak adil itu. Peradaban seperti itu dianggap sebagai peradaban jahiliyah. Untuk itu beliau ingin merekonstruksi peradaban menjadi peradaban yang memberikan rasa keadilan dan kenyamanan. Selanjutnya yaitu pilar-pilar peradaban Islam. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Sebuah peradaban tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Pengetahuan adalah syarat utama bagi majunya sebuah bangsa. Tanpa pengetahuan, sebuah bangsa akan tertinggal, bahkan akan binasa. Menurut Muhammad Taqi
Zaki Misbah dan Muhammad Bakir sadar bahwa pengetahuan merupakan suatu yang aksioma atau bahidi dan tidak perlu dipertanyakan lagi, apalagi diperdebatkan, karena ia bagian dari ciri-ciri yang paling utama bagi manusia. Atau menurut Mutahari, pengetahuan adalah bagian dari fitrah manusia. Al-Quran banyak mengajak manusia agar merenungi benda-benda yang ada di jagat raya dan menentang manusia untuk menyibak rahasia-rahasia alam semesta. Misalnya ayat yang berbunyi, "Hai kelompok jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus lorong langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak dapat menembusnya kecuali dengan sultan." Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sultan dalam ayat ini adalah ilmu pengetahuan. Meskipun Muhammad Nabi SAW, menurut sebagian orang yang umi atau buta huruf, tetapi beliau menyuruh seseorang dan sebuah masyarakat setelah berperang Badar terakhir dan kaum muslimin menahan sejumlah orang musyrik Mekah. Beliau bersabda, barang siapa dari para tahanan yang mengajarkan baca tulis kepada 10 pemuda dan anak-anak Ansar, maka ia dibebaskan tanpa dimintai uang tebusan. Pada masa beliau, para sahabat menjadikan orang-orang yang pandai membaca dan menulis itu merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa Arab yang tidak begitu memperhatikan baca tulis. Beliau sangat apresiatif terhadap pengetahuan dan eksperimen orang dan bangsa lain. Beliau mempraktekkan usulan Salman Al-Farisi untuk membuat parit besar dalam perang Khandaq, suatu yang lazim dilakukan pasukan Persia ketika berperang menghadapi musuh. Lebih dari itu, beliau menekankan pentingnya belajar dari usia dini sampai akhir hayat, meski dengan menempuh jarak yang sangat jauh. Yang kedua, tauhid dan iman. Pilar peradaban Islam yang lainnya adalah tauhid dan iman. Dalam Al-Quran disebutkan, jika penduduk kota itu beriman dan bertakwa, niscaya kami buka di atas mereka berkat langit dan bumi. Hakikat tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membebaskan manusia dari belenggu-belenggu penghambat manusia kepada selain Allah. Dalam ucapan tiada Tuhan selain Allah terdapat pesan yang jelas bahwa ketundukan dan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan orang yang beriman, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai hak untuk disembah atau ditunduki, dan ia memandang seluruh keberadaan selainnya sama seperti dirinya sebagai hamba. Diriwayatkan bahwa Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi, diperintah oleh Nabi untuk membawa surat kepada Kaisar Romawi. Pada waktu itu, setiap orang yang akan menghadapi Kaisar harus sujud di hadapannya. Dihyah dengan tegas menolak itu dan berkata, "Aku datang kepadamu membebaskan manusia dan menyembah selain Allah, hanya menyembah Tuhan, segala Tuhan." Islam tidak hanya membebaskan manusia dari segala kekuatan eksternal saja selain Allah, tapi juga membebaskan manusia dari kekuatan internal, yaitu hawa nafsu, karena dalam banyak ayat dan hadis diterangkan bahwa hawa nafsu cenderung keburukan dan kehancuran.
Disinilah letak perbedaan antara peradaban Islam dengan peradaban lainnya, termasuk peradaban Barat. Peradaban Barat secara khusus dibangun di atas pilar pengetahuan rasional empiris, yang notabene materialistik. Yang sama, peradaban yang pernah ada sebelumnya tidak dipikirkan dalam benak mereka jika mereka tidak bersentuhan dengan agama manapun, bahwa peradaban yang dibangun tanpa tajwid dan iman sehingga mengikuti hawa nafsu justru akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Peradaban demikian biasanya tidak terlepas dari kerakusan, kebebasan tanpa kecuali, dekadasi moral. Pada akhirnya ia menuju kehancuran. Pada dasarnya Nabi Muhammad SAW dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah peradaban yang bersifat jahiliyah menjadi peradaban Islam yang tegak di atas ilmu pengetahuan dan iman. Al-Quran sendiri mengumpamakan orang-orang beriman seperti tanaman yang mengeluarkan tunas, dan tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, kemudian besar dan tegak lurus di atas pokoknya, sehingga menyenangkan hati para penanamnya. Mutahari dalam mengomentari ayat ini berkata, sesungguhnya betapa agung contoh yang digambarkan Allah tentang kaum muslimin pada masa pemulaan Islam. Inilah contoh yang mengarah kepada perkembangan dan kesempurnaan. Inilah contoh bagi orang-orang mukmin yang senantiasa bergerak menuju kemajuan sempurna. Sejarah Islam pada masa itu adalah saksi akan kehebatan peradaban Islam. Will Durant, seperti yang dikutip oleh Mutahari, berkata dalam bukunya The Story of Civilization, tidak ada peradaban yang lebih mengagumkan peradaban Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.